Hadratul Mukarramin, para guru-guru kami, para asatid, para orang tua kami, para hujaj, para tokoh masyarakat, bil khusus DKM beserta seluruh pengurus, juga para bapak hadirin jemaah sekalian yang alhamdulillah di kesempatan malam ini kembali kita bisa bersama hadir dalam kajian rutin kita. Semoga Allah berikan ilmu manfaat dunia dan akhirat untuk kita sekalian. Puji dan syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya, tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpah selalu kepada junjunan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, sampai kepada kita sekalian selaku para pengikutnya. Mengawali kajian kita malam ini, langsung saja kita mulai dengan membuka halaman 53 kalau tidak salah, baris nomornya nomor keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhasabuna fil mauqifi ala a'malihim, dan para makhluk akan dihisab di tempat pemberhentian itu atas segala perbuatan mereka. Ilaman yadkhulu al-jannata bighairi hisabin, kecuali orang yang masuk surga dengan tanpa melalui proses hisaban. Wa anna a'malahum kulluha tuzanu fil mizani, dan bahwa amal-amal para makhluk seluruhnya akan ditimbang di dalam mizan. Wa annahum yamuruna jami'an ala siroti, dan bahwa para makhluk itu mereka akan lewat seluruhnya di atas sirot alias jembatan sirotol mustaqim. Bahkan wa annal mu'minina yasrabuna min haudin, minum dari telaganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah, sampai situ dulu. Wa yuhasabuna, di antara yang wajib kita yakini sebagai bentuk daripada ajaran tauhid, atau termasuk di antara kajian akidah, perlu kita yakini bahwa kelak orang di akhirat akan melalui sebuah proses namanya hisaban. Kemarin kita bahas
Ini itu masih membahas tentang akidah Sam. Akidah Sam sama apa? Samsudin. Bukan. Ini masih bahasan tentang akidahnya akidah Sam'iyah. Masih membicarakan tentang alamnya alam goib. Wa yuhasabuna fil mauqib ala a'malihim. Para makhluk, kalau ngomong makhluk mah kejauhan. Udah ngomongnya kita aja. Wa yuhasabuna fil mauqib ala a'malihim. Dikatakan kata pengarang kitab Riyadul Badiah, namanya siapa Pak? Syekh Muhammad Hasbullah bin Sulaiman. Beliau menjelaskan bahwa kita semua nanti akan melalui sebuah proses perjalanan menuju akhirat, adalah proses di mana kita akan mengalami hisaban amal kita masing-masing. Mana dalilnya? Kalau karang kan ngomongnya dalilnya. Kalau kagak ada dalil teh susah. Dalil tentang ayat hisaban itu banyak. Surat 17 Al-Isra ayat 13 sampai 14. Suratnya surat Al-Anbiya surat 21 ayatnya ayat 47 ayat 47. Ulangi, satu surat apa tadi? Suratnya surat Al-Isra 13 sampai 14. Terus surat Al-Anbiya surat 21 ayat 47. Dan termasuk yang kita baca tadi apa? Surat Az-Zalzalah 99 ayatnya ayat 7 sampai dengan ayat 8. Pamayya mal mithqala dzarratin khairan yara wa mayya mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun amaliyah yang pernah dibangun, amaliyah yang dikerjakan ketika di dunia, semuanya ada hitungannya, semuanya ada perhitungan. Makanya Nabi sempat bersabda, Ismasita, kata Nabi, silahkan kamu hidup sesukamu. Ismasita, silahkan kamu hidup sekemauanmu. Tapi ingat kata Nabi, fa innaka mayitun, engkau akan mati. Dan setelah mati ada namanya perhitungan amal. Hidup boleh sesukanya kita. Mau ngapain aja terserah. Emang kita yang punya kehidupan. Kita mau berbuat maksiat ya silahkan aja. Mau berbuat amal kebaikan silahkan aja. Tapi maaf, lihat nanti fa innaka mayitun, engkau akan mati dan engkau akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah tentang apa yang engkau perbuat. Tadi siang saya baru
ngajar ibu-ibu tuh bahasan tentang masalah membangun harapan dengan amal. Memang yang namanya ibadah tidak menjamin surga. Ibadah tidak menjamin surga, maksiat kagak ngejamin neraka. Tapi paling tidak orang yang beramal, orang yang melakukan amal kebaikan, paling tidak ia mempunyai harapan. Orang yang amal soleh paling tidak punya harapan. Harapan menemukan kebahagiaan, harapan memperoleh surganya Allah. Beda sama orang yang kagak beramal, kagak ibadah, kagak sholat. Diceritakan kata Rasul, ada orang yang memang seumur hidupnya tidak pernah beribadah. Ini yang menceritakan Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah menceritakan hadis Nabi, ada orang yang seumur hidup sama sekali kagak pernah mau. Seumur hidup sholat kagak pernah, puasa zakat kagak pernah, haji apalagi, berjuang di agama apalagi sampai duduk di majelis taklim ngikut ngaji hujan-hujan mah kagak deh. Hujan-hujan kan biasanya kalau kagak hujan mah alhamdulillah. Ya, kita biasanya kalau kagak hujan mah penuh baik kan. Lah ini memang hujan. Lah jangankan yang lain, saya aja mau jalan juga males. Lah kalau lagi hujan mah, jangankan jemaahnya, lah ustadznya juga gurunya mau ngajar teh bawaannya sangat baik. Lah iya. Kalau kata kita mah mendingan kagak ada jamaah deh biar libur sekalian gitu tadi. Ngomongnya mah begitu. Lah bicaranya mah memang begitu. Urusan amal itu memang berat. Diceritakan oleh Abu Hurairah, Nabi menyampaikan ada orang yang seumur hidup, mohon maaf, kagak pernah mau ibadah sama sekali. Tapi ketika mendekati kepadanya alias datang kepadanya tanda-tanda kematian, jatuh sakit dia. Ketika jatuh sakit sudah hampir mau meninggal dunia, dia wasiat kepada anak-anaknya. Kata orang yang kagak pernah ibadah ini ngomongnya begini, tolong ya, nanti kalau bapak meninggal dunia, tolong ya, kalau bapak meninggal dunia, jasad bapak tolong dibakar. Padahal orang Islam. Orangnya orang Islam, modalnya cuma punya modal iman doang sama tauhid. Keyakinan mah kepada Allah kuat, keimanannya mah kuat, tapi ibadah kan berarti lemah. Kalau begitu mah imannya lemah kayak begitu mah. Justru ketika orang tidak beribadah berarti modal keimanannya lemah. Dia punya tauhid doang, iman sama Allah, iman kepada Rasul. Akhirnya apa? Dia wasiat kepada anaknya, nak, istriku, kalau bapak meninggal dunia, bakar jasad bapak. Biarkan jasad bapak kemudian sebar abunya di lautan. Dia bilang kayak begitu kagak usah dikuburin. Pak, kalau kata kita orang Islam ada yang mau begitu?
Ah? Lah orang Islam mah kagak ada yang mau dibakar jasadnya. Ini mohon maaf, yang paling irit biaya ngurusin mayit ya orang Islam. Yang namanya orang Islam mah boleh dikatakan irit. Paling juga apa? Paling juga kemudian nyarter lubang lahan, kuburan paling berapa? Hanya sebatas itu. Kemudian ketika orangnya orang Hindu, belum upacara ngaben, ngaben apa ngaben? Upacara ngaben, kalau belum punya duit ratusan juta, kalau belum punya kebo untuk dipotong maka gak jadi. Lah kita mah alhamdulillah ngubur aman-aman aja. Lah paling belinya beli kateb di Mang Santung kita. Mang Santung tahu kagak? Itu yang di Eraska. Tahu masih ada apa kagak orangnya? Yang suka jualan katebnya itu buat apa Pak? Buat mayit ya. Buat lahan. Keteb itu buat lahan. Itu bukan pakai bambu dia mah, Pak. Pakai kayu nangka dia mah. Nah, orang lain pakai triplek, orang lain pakai papan, dia mah pakai apa? Pakai kayu nangka. Udah begitu ketika ditawar mahal banget lagi. Apa dia bilang? Kalau buat mayit mah kagak boleh nawar. Mayit yang kagak boleh nawar mah. Nah, masa mayit nawar mana ada ceritanya. Makanya kalau orang berwasiat itu mesti dilaksanakan. Kalau ada misalkan orang meninggal dunia, wasiatnya tolong katanya makamin saya di Sukabumi, bawa. Tolong katanya makamin saya bawa ke Cirebon, ke Kuningan, bawa. Kenapa? Wasiat mah memang harus ditunaikan. Lagian kan orang yang namanya dikubur itu mohon maaf, walaupun di pemakamannya pemakaman umum, tetap kan unitnya beda-beda. Ada unit Islam, Muslim, ada unit Buddha, ada unit Katolik, ada Protestan. Kenapa memangnya? Sebab yang namanya nguburin Muslim tidak boleh di tempat kuburannya orang-orang di luar Muslim. Begitu. Orang tua kita senang ketika wasiat, tolong bawa ya ke kampung. Tolong ya bawa makamin kita di mana? Di rumah orang tua atau di kampung orang tua. Itu mesti dilaksanakan. Kenapa? Almar'u ma'aman ahab. Orang itu lebih senang dia disatukan dengan yang dicintainya. Jadi kalau ada misalkan bapak suami istri pengen dikuburin satu liang lahan, boleh. Kalau memang alasan lahannya udah gak ada lagi, boleh. Tumpuk. Pondok Ranggon tuh TPU Pondok Ranggon. Kalau boleh dibilang nyari lahan lagi mah susah. Biasanya itu numpuk. Suami istri, numpuk orang tua dengan anaknya. Sah-sah saja, boleh-boleh saja. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, lanjut ceritanya. Ini orang minta tadi dibakar jasadnya, terus biarkan dijadikan abu, lantas abunya disebar di mana? Disebar di lautan. Anaknya kagak nanya lagi. Kali ditanya sama anaknya, Pak, memang bapak kenapa pengen dikubur dibakar? Udah kayak orang India aja. Pantau sendiri. Di India ketika musimnya musim Covid, biaya ngurusin mayitnya mahal. Kenapa? Long mesti dibakar, hutan habis, Pak. Lah India hutan aja habis dipakai ngebakar. Musimnya musim Covid, Masya Allah, sampah di mana-mana. Gara-gara apa? Ngurusin mayitnya susah. Lah kita makan gampang banget, tinggal dikubur aja selesai. Itu. Kali anaknya nanya, kagak nanya anaknya.
Akhirnya dilaksanakan oleh anaknya, bapaknya meninggal dunia. Kemudian setelah meninggal dunia dibakar jasadnya. Setelah dibakar jasadnya, abunya kemudian diambil, dibawa ke laut, disebar ke lautan. Ini orang sama sekali seumur hidupnya belum pernah ibadah. Tapi luar biasa. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang itu di alam barzah ditanya oleh Allah. Ini yang namanya alam barzah, pertanyaan tuh mesti tetap ada, sekalipun jasadnya kagak ada, kuburannya kagak ada. Kagak dikubur, meninggal dunia di laut, habis badannya dimakan ikan paus, habis badannya dimakan binatang laut. Ada nggak alam barzah? Ya ada lah. Meninggal dunia di mana? Ketika saat terbang pesawat ke gunung apa? Ke Gunung Salak. Nabrak pisan tuh pesawat Sukhoi. Pesawat Sukhoi nabrak Gunung Salak. Kenapa? Sebab pilotnya orang Amerika, dia kagak tahu. Disangka ternyata ada salak yang segede gitu. Padahal dia nyangka kan salak segini. Itu ternyata salaknya gede banget. Gunung Salak. Nah, akhirnya apa? Orang yang meninggal dunia mau dimanapun, mau jasadnya habis dimakan binatang buas, mau habis meledak gara-gara kecelakaan, tetap alam barzah ada nggak? Ada. Kuburnya yang kagak ada, tapi barzah mah dia ngalamin. Pak, ternyata orang itu kemudian ditanya di barzahnya oleh Allah. Apa yang engkau lakukan sehingga engkau berwasiat kepada anakmu, ingin dibakar dan ingin abumu ditebar di laut? Jawab orang itu, makhofataka ya Rob. Saya takut kepada engkau ya Rob, daripada jasadku tersentuh api neraka kelak. Lebih baik jasadku habis dibakar api ketika di dunia, habis abu saya ditebar di lautan, daripada jasad saya masuk neraka. Gara-gara dia takut kepada Allah, walaupun seumur hidupnya tidak pernah ibadah, akhirnya kata Allah, aku ampuni engkau. Orang itu diampuni oleh Allah karena dia memiliki rasa takut kepada Allah. Sehingga dia minta kepada anaknya, jasadnya dibakar, dihabiskan, dijadikan debu, dan kemudian disebar abunya. Inilah orang yang seumur hidup kagak pernah ibadah, tapi oleh Allah diampuni seluruh dosa-dosanya. Pernah enggak kemudian ngedenger cerita ada seseorang jenderal perang yang berhadapan dengan Khalid bin Walid. Jenderal perang Romawi Timur berhadapan dengan Khalid bin Walid. Ketika akan terjadi peperangan, ngobrol dulu sama Khalid bin Walid. Kemudian setelah ngobrol sama Khalid bin Walid, akhirnya orang ini yang tadinya mohon maaf ada di barisan musuh, akhirnya dia pindah di barisan Khalid bin Walid, masuk Islam di jenderal perang. Ketika dia masuk Islam, masuk di barisan Khalid bin Walid, kemudian langsung terbunuh di medan perang. Dia diincar oleh musuh karena pengkhianat, meninggal dunia. Sholat belum? Sholat belum? Ibadah belum? Belum ngapa-ngapain, baru syahadat doang. Tapi kemudian oleh Allah diampuni dosa-dosanya. Wong sudah jadi mu'alaf. Tuh. Makanya yang menentukan hidup itu adalah akhir perjalanan. Hari ini kita rajin ngaji, hari ini kita rajin ibadah, rajin sholat, rajin ke majelis taklim. Tapi maaf saya bilang, jangan sombong. Kenapa?
Karena bicaranya yang namanya nasib, takdir orang nanti ke depan kagak ada yang tahu. Jangan sombong abong-abong kita yang hujan-hujan ngaji. Lantas kita bilang, dia mah tuh katanya alasan mulu kagak pernah mau ngaji. Kagak usah sombong. Ini mah hidayah daripada Allah yang Allah kasih sama kita. Allah kasih hidayah ke kita. Makanya ringan langkah kaki kita untuk melangkah. Tapi jangan pernah kemudian menyalahkan orang yang tidak ikut hadir. Apa? Ya sudahlah, kita mau bersyukur kepada Allah aja. Alhamdulillah bisa ngisi tahun baru 2024. Kan dari Senin kemarin, Selasa kemarin. Selasa kemarin kalau kagak salah tanggal 2 atau tanggal 3 ya. Itu kan anget-angetnya tahun baru. Sekarang berarti baru minggu kedua kan. Baru Selasa kedua kita ini. Nikmatin tahun baru. Kita lagi menghiasi umur kita. Kesempatan yang Allah berikan dengan berbagai amal soleh. Gitu aja kita mah. Ya. Gitu kan? Lah iya. Yang menentukan itu akhir perjalanan. Ada orang yang memang lo boleh dikatakan amalnya luar biasa. Jaraknya antara dia dengan surga 1 jengkal. Kata Nabi jaraknya antara dia dengan surga 1 jengkal. Tapi maaf, apa coba yang terjadi? Akhirnya di akhir hayat ternyata malah dia menjadi apa? Menjadi orang yang ahli maksiat. Sampai ke bawah mati jadi su'ul khotimah. Ada orang yang boleh dibilang awalnya kagak pernah sholat, kagak pernah ibadah, kagak pernah kakinya kemudian ngelangkah ke masjid. Tapi akhir hayatnya apa? Akhir hayatnya malah padahal jaraknya dengan neraka 1 jengkal lagi. Tapi akhir hayatnya husnul khotimah. Tuh, jadi intinya yang harus kita minta sama Allah tuh ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Minta husnul khotimah. Nah itu, jadi intinya buat kita sekarang tuh adalah bagaimana kita benar-benar mengoreksi diri tentang amaliyah di dalam kehidupan kita. Kenapa? Isma sita, hidup boleh sesukamu, tapi maaf, kelak di akhirat ada perhitung. Wa yuhasabuna fil mauqib ala a'malihim. Orang akan dihisab atas segala amal perbuatannya. Lihat di tengah. Maksudnya dihisab itu apa sih? Bi ayu kalimahumullahu ta'ala bisa'ni a'malihim. Dengan Allah berfirman kepada mereka tentang keadaan berbagai perbuatan mereka ketika di dunia. Wa kaifiyati malaha minas sawab wa ma alaiha minal iqab, dan tentang bentuk suatu perbuatan yang ada padanya ganjaran, juga ada padanya apa? Siksaan. Amalan yang ketika dibangun di dunia potensinya kira-kira dapat ganjaran, apa kira-kira dapat apa? Dapat siksaan. Makanya penting ini. Maka payusmi'uhum kalamahu al-qadim. Semua orang nanti kelak akan mendengar firman Allah yang qadim. Walayus giluhu, dan Allah Ta'ala tidak tersibukkan dengan perhitungan amal satu persatu makhluknya. Bahkan Allah akan menghisab manusia seluruhnya satu-satu orang ditanyain. Kirain satu keluarga satu yang ditanya. Kirain yang namanya satu kampung ada yang ngewakilin, yang ditanya cuma ustadznya doang, kiainya doang, kagak. Yang ditanya satu-satu. Sampai dalam satu hadis dikatakan, la tazulu qodama abdin
hatta yus'alu an arba'in. Maaf, kaki seseorang tidak akan pernah beranjak dari tempat berdirinya sebelum dia ditanya tentang 4 hal. Mana? 1, oleh Allah ditanya tentang jasadnya. Dihabiskan untuk apa jasadnya yang kuat? Binaraga yang berotot itu kira-kira jasadnya dipakai apa ya? Cuma dipakai bangga-banggaan doang. Menunjukkan perut yang sispek, menunjukkan tubuh yang kuat, tubuh yang kekar. Cuma buat begitu doang. Kagak pernah dipakai ngikut ngecor di masjid. Kagak pernah dipakai kemudian kerja, gitu kan? Nggak dipakai untuk bangun pesantren, nggak pernah dipakai ikut andil, kemudian gotong royong. Ya buat apa? Allah tanyain tentang jasad kita. Makanya nanti orang yang paling berharga, manakala dia memiliki tanda di tubuhnya, bekasnya bekas berjuang di jalan Allah. Pernah ngedengar Khalid bin Walid di tubuhnya itu lebih daripada 70 luka sayatan pedang, tusukan tombak. Dikira yang namanya Khalid bin Walid jenderal perang kebal. Kagak. Makanya ilmu kebal mah kagak usah dicari deh. Ilmu kebal mah kagak usah dicari. Kenapa sebabnya? Khalid bin Walid ketika berjuang, dia menjadi komandan perang. Selama dia berperang, kirain dia kebal senjata. Kagak. Badannya penuh daripada 70 lebih luka sayatan pedang, tusukan tombak. Tapi bahwasannya luka itu kelak kira-kira membanggakan, tidak jelas. Di akhirat ketika ditanya apa kontribusinya untuk agama Allah, Masya Allah, luka sayatan pedang menjadi saksi, seluruh tusukan tombak menjadi saksi perjuangannya di jalan Allah. Tuh begitu. Makanya bocah di pesantren buduk-buduk dikit mah wajar. Ini mah kayaknya nyantren tuh kagak kaup bapaknya. Tibang anaknya buduk aja dibawa pulang. Udah berhenti katanya anak gua buduk ini. Lah orang dulu udah tahu yang namanya nyantrenin bocah mah resikonya apa? Resikonya ada aja penyakit. Disangka yang namanya nyari ilmu mudah, emang perjuangannya begitu. Lah kita kagak tega ngelihat bocah katanya belang-belang. Lah yang belang-belang lumayan mahal, wong telur puyuh juga mahal. Tapi kan kalau bocah mah belang-belang kagak enak ngeliatannya. Tapi benar harusnya kita tanamkan kepada anak-anak kita. Nah, luka-luka di dalam tubuhmu, bekas mondok, bekas nyantren, itu saksi perjuangan di hadapan Allah. Di hadapan Allah, dihisab nanti lihat jasad seseorang. Nomor kedua, yang dihisab itu umurnya. Dipakai untuk apa? Umur genep 10 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Dipakai apa coba? Dipakai berjuang gak di jalan Allah? Dipakai banyak ngejar akhirat enggak? Tuh, umur kita. Ketiga, yang ditanya adalah tentang ilmu. Buat apa ilmu yang kita punya? Ngaji mengaji, kitab tebel-tebel. Tebel kan kitab ya? Nah ini mah kagak kelar setahun. Lah kitabnya tebal begini mah. Kita ngaji, belajar ilmu agama. Mendalami ilmu agama. Buat apa? Tuntutannya adalah amalin. Biar manfaat buat anak keturunan, manfaat buat orang banyak. Paling tidak kita punya kontribusi mencerdaskan anak bangsa. Bukan anak bangsat lagi. Iya.
Nah, nomor keempat apa? Ditanya nanti oleh Allah tentang masalah hartanya. Cuma untuk harta pertanyaannya dua. Dari mana dan dikemanain? Dari mana? Dikemanain? Berarti jalannya harus halal. Kemudian dibelanjakan juga yang benar. Ini mah susah-susah nyari duit halal. Dipakai nyawer dangdutan. Kan sayang. Udah nyari duit susah banget. Dikasih bini mah bener. Dikasih ke anak bener. Ini dipakai nyawer. Udah gitu lagi nyawer. Bininya datang atau berantem pisan. Aduh ampun deh. Harta dari mana? Dikemanakan? Semua satu persatu orang. Tidak ada yang melewati daripada hisaban Allah. Bahkan Allah menghisab manusia seluruhnya. Sampai-sampai bahwa setiap orang bisa melihat bahwasanya Allah merupakan zat yang menghitung sendiri dari masing-masing orang yang dihisab. Allah langsung yang nanya. Ilaman yadkhulul jannah bighairi hisabin. Kecuali mudah-mudahan aja kita. Mudah-mudahan siapa? Kita. Tapi maaf kuotanya udah habis. Wong kuotanya orang yang akan masuk tanpa hisaban kata Nabi cuma 70.000 orang. Lah itu di zaman sahabat ada sahabat yang ngacung, ya Rasul doakan aku agar aku bisa masuk kelompok 70.000 orang itu. Kata Nabi bilang kamu sudah masuk di 70.000 orang. Ngacung lagi sahabat yang satu, ya Rasul doakan juga saya biar masuk 70.000 orang itu. Kata Nabi udah habis diambil sama dia. Di terakhir tadi yang ngacung pertama udah habis katanya. Di zaman Rasul 70.000 orang yang masuk tanpa hisaban itu sudah apa? Habis kuotanya. Berarti kita mah pasti apa? Lah kita mah pasti apa? Lah pasti dihisab kita mah. Cuma andai kata pun melewati hisaban, paling tidak ketika saat kita membasuh tangan kan mintanya sama Allah. Allahumma hasibni hisaban. Basuh tangan kanan. Allahumma a'tini kitabi biyamini. Wa hasibni hisaban yasiro. Jadi paling tidak andaikan kita memang mohon maaf tetap dihisab. Hisabnya jangan lama-lama. Hisaban yang enteng aja ya Allah. Tuh. Orang yang memang akan dihisab oleh Allah jelas ada. Tapi ada pula orang yang masuk surga ilaman yadkhulul jannah bighairi hisabin. Ada yang masuk surga tanpa melalui hisaban. Cakep ya yang begini. Gimana itu? Fala ya'khuduna suhupan. Maka mereka tidak mendapatkan lembaran catatan amal. Kagak. Dia kagak dikasih lembaran catatan amal. Kagak pernah nerima rapot. Ujug-ujug naik aja dia mah. Anak siapa ini? Jangan-jangan anak guru ini mah. Kagak nerima rapot langsung naik. Wala yuhasabuna. Dia tidak akan dihisab oleh Allah. Waro'isuhum Abu Bakrin Siddiq. Siapa pemimpinnya? Pemimpinnya Abu Bakar Siddiq. Orang itu nanti tidak menerima buku catatan amal, tidak dihisab amalnya, dia dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq. Masya Allah, Sayyidina Abu Bakar yang akan memimpin orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Sampai sekarang kelewatan aja orang Syiah masih melaknat Abu Bakar.
Kelewatan aja orang-orang Syiah masih melaknat sahabat-sahabat Nabi. Padahal sahabat Nabi adalah orang-orang yang memang pilihan. Sampai mereka dijanjikan oleh Rasul ada yang masuk surga tanpa hisaban. Itu kan cakep banget. Nah, setelah terjadinya hisaban, apa yang akan terjadi? Wa ba'dal hisab. Setelah terjadinya hisaban, lah datang jam 9 aja. Hah? Kayaknya kita baru mulai tadi deh. Dikit lagi aja, Pak ya. Dikit lagi lah. Iya. Wabak dal hisabi, dan setelah terjadinya hisaban, apa yang nomor selanjutnya? Anna a'malahum kulluha tuzanu fil mizan. Amal-amal orang setelah dihisab kemudian ditimbang. Sampai kata Allah, al-waznu yauma idzinil haq. Timbangan amal pada waktu itu pasti terjadi. Makanya Pak, cari amalan yang bisa bikin bobot amal bisa makin meningkat. Apa coba? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalimatani hopi patani ala lisan sakilani fil mizan. Ada dua kalimat yang memang ketika diucapkan di lisan kalimatnya enteng, tetapi manfaatnya bisa memberatkan timbangan amal. Bisa memberatkan mizan timbangan. Apa coba? Apa coba? Jawabnya adalah subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tuh, dua kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, manfaatnya gede banget. Apa? Menambah timbangan amal. Ketika Allah berfirman di surat 7 Al-A'raf ayat 8, al-waznu yauma idzinil haq, bahwa timbangan amal kelak akan terjadi di akhirat, maka kita hari ini ngikutin Nabi. Apa? Jangan pernah lupa sebelum sholat subuh berjamaah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Baca 100 kali. Bahkan kita mah kadang ditambah astagfirullah. Padahal yang namanya astagfirullah mah tidak masuk dalam hadis. Tapi kagak ngapa-ngapa. Memang dianjurkan banyakin istighfar juga. Tambahin astagfirullah 100 kali sebelum sholat subuh berjamaah. Itu luar biasa. Meningkatkan timbangan amal. Bahkan dikatakan walayakunu al-waznu pihakil ambiya. Dan tidak terjadi penimbangan amal pada para nabi. Para nabi mah amalnya kagak ditimbang. Para rasul amalnya kagak ditimbang. Malaikat amalnya kagak ditimbang. Wa mayyadkhulunal jannah bighairi hisabin. Termasuk orang yang masuk surga tanpa hisaban, mereka tidak akan ditimbang. Jadi yang ditimbang itu selain nabi dan rasul, selain para malaikat, selain orang yang masuk surga tanpa hisab, mereka yang akan ditimbang. Berarti kita ditimbang dong? Ya ditimbang. Kita juga ditimbang. Coba gitu. Timbangan amal gimana kita menghadapinya. Lanjut.
Wa ba'dal mizan, setelah ditimbang amal, kemudian annahum yamuruna jami'an ala sirat, setelah dihisab kemudian ditimbang, setelah ditimbang seluruh makhluk mereka akan disuruh melewati sebuah jembatan yang disebut dengan sirotol mustaqim. Jembatan sirotol mustaqim konon kabarnya ibaratnya ibarat apa? Ibarat rambut dibelahnya dibelah 7 lebih tajam daripada pedang. Siapa yang akan lewat? Kita. Hatta nabiyuna wasidikun, sampai para nabi siddiqin mereka pun akan apa? Akan melewati jembatan sirotol mustaqim. Wa mayyadkhulul jannah bighairi hisabin, dan semua orang yang akan memang melewati, termasuk yang tidak dihisab pun akan ngelewatin sirotol mustaqim. Sebab jembatan sirotol mustaqim membentang dari mauqib tembus ke surga. Jadi semua akan ngelewatin. Wal mu'minuna, termasuk orang beriman, wal kafirun, termasuk orang kafir, mereka akan menjembati itu. Lakinil kupar, tetapinya orang kupar, la yamuruna ala jami'ihi, orang kafir tidak akan bisa melewati seluruh sirotol mustaqim. Bal ala ba'dihi, melainkan cuma bisa melewati sebagian. Summa yatasaqatuna pinar, kemudian mereka jatuh di dalam neraka. Kan bentangan di bawahnya neraka. Bentangan di bawahnya neraka jahanam. Wa kulluhum sakituna, semuanya nanti akan apa? Akan diam. Semuanya akan diam, kagak ngomong, sakitun. Illal anbiya, kecuali para nabi. Payakuluna, kata para nabi, Allahumma salim salim. Para nabi ngomong, ya Allah selamatkan selamatkan. Wa sayyiduna Muhammadun yaqulu, bahkan ketika di saat para nabi ngomongnya Allahumma salim salim, nabi kita Muhammad mah istimewa bener. Apa coba? Dia mah bukan lagi doa salim salim, yang dipikirin ummati ummati. Jembat sirotol mustaqim, ummati ummati. Ya Allah umatku, ya Allah umatku. La as'aluka al yauma nafsi wala Fatimata binti. Di hari ini aku tidak meminta apapun untuk diriku dan tidak meminta apapun untuk anakku Siti Fatimah. Yang aku minta, kata Nabi, ummati ummati. Bayangin coba, seorang pemimpin seperti Rasul sampai ke akhirat, bukan anaknya yang dipikirin selamat, bukan dirinya, tapi siapa? Yang dipikirin umatnya. Wa huwa jisrun mamdudun alamatni jahannam. Kalau ada yang nanya, sirotol mustaqim itu apa? Sirotol mustaqim merupakan jembatan yang terbentang di atas punggung neraka jahanam. Terbentang di atas punggung neraka jahanam. Awaluhu fil mauqib, permulaannya di mauqib alias di padang mahsyar. Wa akhiruhu, ujungnya ilal jannah, menuju surga. Atau ke padang rumput surga yang di dalamnya terdapat tangga-tangga yang akan menghantarkan menuju surga masing-masing. Ada pintu surga Jannatun Naim, ada pintu surga paling tinggi namanya Firdaus. Itu tangga-tangganya ada. Kita yang akan melewati itu semua.
Wa yudau lahum hunaka maidatun, bahkan diletakkan bagi penghuni surga di atas suatu hidangan yang masing-masing dari mereka akan menerima hidangannya. Kalau biasa kita habis maulidan makan nasi kebuli pakai nampan, di sana mah masing-masing. Udah kagak lagi mikirin orang. Masing-masing buah daripada amaliyah kita. Tapi maaf, habis ngaji juga kita pegang piring juga masing-masing kayaknya. Kayaknya ini mah. Benar. Payatana walu mimma tudla min simaril jannah. Lalu mereka bisa menggapai ke segala sesuatu yang terjuntai berupa buah-buahan surga. Udah enak banget. Asal selamat dari sirotol mustaqim, insya Allah. Maka akhir perjalanan itu adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dikit melulu kita ngaji kagak banyak-banyak ini. Kapan tamatnya ini? Tapi yang penting malah ada garapan aja ya. Mudah-mudahan sedikit-sedikit juga. Baik, itu untuk kajian kita malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari saya cukup sekian. Untuk doa seperti biasa dipimpin sama Abah. Walaupun minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.